slogan saja. Itu lewat perenungan yang dalam. Ya. Kalau Bapak Ibu baca warta minggu yang saya tampilkan dari Pak Niku, Bapak Ibu baca gimana sejarah histori. Pada awalnya waktu dia menyampaikan, tidak ada yang percaya, malah banyak yang merasa gerusu. Waktu kejadian semakin buruk, artinya tidak sesuai apa yang kita katakan dan kenyataan yang ada, banyak yang sudah mulai mencemooh, mengejek. Akhir zaman timbul banyak pengejek, kan? Pengejek, mulai mengejek. Tapi beliau bilang enggak, ini karena Tuhan. Dan waktu itu terjadi, sayangnya para pengejek itu enggak terlibat. Jangan sampai visi disampaikan, pengajaran dilepaskan, nubuatan terjadi, pengurapan diberikan, tapi Bapak Ibu tetap tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi hidupmu hari-hari. Ya, pola di perjanjian lama, pola di masa awal, zaman tengah saya katakan, setiap kali gereja Tuhan, umat Tuhan akan menghadap kepada Tuhan, mereka memerlukan seorang hamba, seorang imam, seorang Harun untuk berdiri di antara Tuhan dan di antara umat Tuhan, menyampaikan apa yang umat Tuhan mau dan apa yang Tuhan mau untuk umatnya. Ini pola zaman tengah. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, it is done, selesai. Tiba-tiba dikatakan tirai yang membatasi antara ruang kudus dan ruang maha kudus, tirai yang membatasi antara umat Tuhan dengan Tuhan, dan di ruang maha kudus hanya ada satu orang imam yang mewakili. Tiba-tiba tirai yang menghalang itu dikatakan terrobek, dihancurkan. Kenapa demikian? Karena sejak hari itu ada satu perubahan rohani yang terjadi, ada satu perubahan prinsip pola kerja ilahi yang berubah, yaitu setiap umat Tuhan memiliki kesempatan, memiliki hak, memiliki privilege yang sama untuk directly kepada Tuhan berhubung. Nah, kalau hari-hari ini engkau masih membutuhkan orang lain untuk kau bergaul dengan Tuhan, untuk kau bisa datang dekat kepada Tuhan, mari berubah. Sebab ini akhir zaman, men, akan berubah. Akan ada waktunya nanti kita nggak bisa beribadah bersama-sama. Nah, saya mau tanya, kalau kita nggak pernah kumpul, nggak bisa kumpul begini, masih bisa menyembah Tuhan? Ini uniknya akhir zaman. Tiba-tiba dilarang semuanya, tiba-tiba menjadi sulit dilakukan karena berbagai faktor. Gereja Tuhan mau tidak mau harus memiliki hubungan yang one on one. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik, gereja pertama kali di Asia itu bukan didirikan oleh Paulus, saya selidiki. Memang secara officially Paulus menetapkan jawatan-jawatan dalam gereja, dalam misi yang dia lakukan selama 2 kali, 2,5 kali ya, kita bilang 2,5 kali. Tapi orang suka bilang 2 kali. Kenapa Paulus bisa mendirikan gereja di Efesus, di Pontus, di Galatia, di segala macam? Karena gereja, karena umat percaya yang tadinya berkumpul di Yerusalem, kisah para rasul 1-4, mereka yang dikatakan sebagai gereja mula-mula, tiba-tiba mereka dikocar-kacirkan. Dalam bahasa teologi dikatakan gereja mengalami diaspora, mulai menyebar. Nah, orang-orang awam inilah, orang-orang marketplace inilah, orang-orang biasa inilah yang bergerak dari Yerusalem dan kota sekitarnya, mereka masuk ke Asia Kecil. Dan mereka, waktu mereka di kota yang baru, jadi misalnya mereka biasa kumpul di Bangkok, tiba-tiba digoncangkan, ya pemerintah nggak suka, ditutup segala macam, bubar, balik kanan, bubar, langkah tegak maju, jalan. Ya. Tapi karena mereka dididik oleh rasul-rasul untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk memiliki direct akses ke surga, apa yang terjadi? Waktu mereka pindah ke kota berikutnya, ya, kota Pontus, kota Galatia, kota Efesus, kota Korintus, kota Tesalonika, kota berbagai macam kota, mereka tetap menyembah Tuhan karena mereka adalah imam kepada Tuhan, karena mereka punya direct akses kepada Tuhan. Oke? Nah, hari-hari ini kita perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan saja karena keperluan ibadah, bukan saja karena tata gereja, bukan. Kita perlu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan karena itulah kebutuhan di zaman akhir ini.
Ya, Bapak Ibu kalau perhatikan baik-baik, 30, 80, 60 tahun sebelumnya pernah nggak diajarin untuk kita hidup intim dengan Tuhan? Dan datang ke gereja, nyanyi, dia kasih persembahan, duduk, pulang. That's all. Ya, tapi hari-hari dan sama nggak bisa dibimbing. Polanya berbeda. Yang pertama dikatakan, jangan tidak tahu, jangan tidak mau tahu tentang apa yang sedang berlangsung. Cari tahu apa yang terjadi. Coba kita lihat sebentar di Efesus pasal yang kelima. Tetap jaga Matiusnya. Kita buka di Efesus pasal yang kelima. Ayat 15, 16, 17. Dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu, engkau harus belajar mengerti kehendak Tuhan bagi hidupmu masing-masing. Engkau harus belajar tentang season-seasonnya Tuhan, tentang musim-musim yang sedang Tuhan kerjakan bagi hidupmu, bagi muka bumi. Kalau engkau mempersiapkan dirimu dengan demikian, maka saya mau pastikan Bapak Ibu akan hidup di periode zaman tetap diberkati, tetap mengalami Matius 6 ayat 10, on earth as it is in heaven. Yang mau katakan amin. Katakan amin. Pak Johan mengatakan kita kan banyak bicara tentang kerajaan, tentang sistem, pola, paradigma dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu cepat tangkap. Jangan tunggu disuapi dari mimbar, tapi belajar. Cari pengetahuan, cari pembelajaran. Baca, belajar, dengarkan, mengerti, simpan dalam hati, perkatakan dalam hidupmu. Dan itu akan tergenapi dalam hidup. Perpustakaan kita terus akan upgrade supaya bisa menyediakan segala media, material yang akan mendukung Bapak Ibu untuk mengerti kehendak Tuhan hari-hari ini. Itu saja. Bukan cuma gaya-gayaan, no. Kita mau supaya gereja Tuhan dibantu, ditolong, diberikan tools untuk mengerti kehendak Tuhan bagi masing-masing kita, ya, bukan bagi orang lain, tapi bagi masing-masing kita, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di zaman akhir ini. Nasihat yang pertama, jangan tidak peduli. Ya, coba kasih tahu gini, karena